Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Kemalah dengan NIM T 2019-8012, Aji Hidayatur Rahman dengan NIM T 2019-8020, Siti Hilyatul Zahro dengan NIM T 2019-8022, Jessica Gunawan dengan NIM T 2019-8030, dan Lulu Rodiatus Sholihah dengan NIM T 2019-8035. Di sini kami akan mempresentasikan tentang uji Chi-square. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kemalah dengan NIM T 2019-8012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji Chi-square. Uji Chi-square adalah suatu alat uji statistik untuk mengetahui perbedaan dan pengaruh lebih dari dua proporsi populasi berdasarkan sampelnya yang dikelompokkan menurut karakteristik data. Pada uji Chi-square tidak hanya menguji ada tidaknya perbedaan 3 atau lebih proporsi populasi, namun juga sekaligus menguji ada tidaknya pengaruh antara dua variabel data yang dikelompokkan menjadi beberapa golongan karakteristik. Tujuan dari uji Chi-square adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji Chi-square berbentuk data kategori atau data frekuensi. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai asimptotik sigma kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Jika nilai asimptotik sigma lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Atau jika si hitung lebih besar dari si tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk mengerjakan soal uji Chi-square. Baik, di sini disediakan tabel observasi, yaitu tabel yang berisikan data hasil kuesioner pendapat guru pria dan wanita mengenai peraturan poligami. Ini adalah tabel yang berasal dari soal. Kemudian kita total data dari prianya dengan cara di sum sama dengan sum, pencet tabelnya, enter. Kemudian yang di kolom wanitanya juga sama, di total dengan cara sum dipencet 3 kolom data wanita, enter. Kemudian pendapat setuju juga di total, hasilnya berapa dengan cara yang sama. Untuk mempercepat, kita langsung isi, tarik ke bawah, sudah selesai. Kemudian kita total semua total pendapat dengan cara yang sama. Nah, ini adalah semua tabel observasi. Kemudian kita cari tabel ekspektasi atau harapannya dengan cara ini. Yang pertama adalah pria setuju, dengan cara sama dengan total pendapat setuju dikali dengan total pria dibagi dengan seluruh total pendapat.
di enter. Kemudian yang tidak setuju juga sama dengan total pendapat tidak setuju dikali dengan total pria dibagi dengan seluruh total. Enter. Nah, untuk mempercepat kita ginikan, beri tanda seperti ini. Jadi nanti tinggal di blok. Isi, ditarik sampai yang tidak peduli. Nah, begitu juga yang wanita, sama dengan total pendapat setuju dikali sama jumlah pendapat wanita, kemudian dibagi seluruh total. Dan jangan lupa bagian ini diberi tanda seperti ini biar bisa di blok ke bawah. Enter. Kemudian di total Nah, setelah kita menyelesaikan tabel observasi dan tabel harapan, kita akan mencari probabilitas dengan cara sama dengan T-test dengan menyatakan semua data observasi, hanya datanya bukan totalnya, koma, data harapan. Kemudian enter. Ini ada 2,2 adalah hasil probabilitas nilai Q-square-nya. Kemudian C hitungnya kita cari dengan cara sama dengan Q-nif ini probability, pencet data probability, kemudian degrees freedom-nya ini berasal dari ini. Kan di sini ada tiga variabel tidak setuju dan 2 pria wanita. Nah, itu berarti 3 min 1 dikali 2 min 1 sama dengan 2. Jadi degree freedom-nya itu 2. Kemudian enter. Nah, untuk tabel tinggal sama dengan ini. Kemudian probability-nya kita pakai 0,05 atau 5%, koma, sama degree freedom-nya itu juga sama seperti yang di atas, 2. Kemudian enter. Dan hasilnya adalah 5,991 tabelnya. Nah, itu merupakan cara
mencari nilai chi-square dari melewati Excel secara manual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji uji chi-square menggunakan SPSS. Nah, di sini sudah terdapat data yang diambil dari 500 responden yang terdiri dari 200 responden pria dan 300 responden wanita. Kemudian, data tersebut sudah saya sajikan berbentuk tabel dengan menggunakan kode. Kode untuk yang jenis kelamin, kode angka 1 itu untuk pria atau laki-laki, dan angka 2 itu untuk wanita atau perempuan. Begitupun juga dengan pendapat, di sini angka 1 untuk pendapat setuju, angka 2 untuk pendapat tak setuju, dan angka 3 untuk pendapat tak peduli. Langsung saja dari data ini kita copy, kemudian kita masukkan ke SPSS dalam seperti ini. Di sini yang var 001 kita ubah untuk label yang jenis kelamin. Dan var 0002 kita rubah untuk label yang pendapat. Lalu kita kembali ke data view. Setelah seperti ini, mari kita uji, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian cross tabs. Nah, untuk jenis kelamin, kita masukkan ke row, dan untuk yang pendapat, kita masukkan ke kolom. Kemudian, klik statistik, centang chi-square, continue, kemudian OK. Nah, ini data yang dihasilkan. Berdasarkan tabel hasil uji chi-square, diketahui bahwa nilai chi hitung yaitu 30.64 lebih besar daripada chi tabel yaitu 5.99 dan dapat diambil keputusan bahwa H0 ditolak, yang berarti pendapat tentang peraturan poligami bergantung atau terpengaruh oleh jenis kelamin guru. Nama saya Siti Hiliatus Zahro, NIM T 2019-8022. Di sini saya akan membacakan hasil uji chi-square dengan SPSS. Karena nilai asymptotic signifikansi two-sided lebih kecil dari 0,05, yaitu bernilai 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan pendapat cross tabulation. Hal ini dapat diartikan pula bahwa pada jenis kelamin seseorang mempunyai korelasi dengan pendapat cross tabulation yang diperoleh.